Thomas Doll tidak benar. Ia menyebut bahwa lapangan yang digunakan Persija Jakarta latihan mirip dengan ladang menggembala sapi di Jerman. Nyatanya, ladang tersebut sudah barang pasti jauh lebih terawat daripada kondisi Stadion Palaran saat ini. Apalagi soal kadar kesehatan rumput lapangannya. Ladang sapi di Jerman sudah pasti betul lebih baik akan hal itu, Pak. Buktinya, sapi di Jerman terkenal memiliki perawakan yang besar, sehat, dan bugar. Kalau dipikir-pikir ya, mana mungkin sapi Jerman mau digembala di Stadion Indonesia yang tak terawat. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut mungkin masih harus lebih banyak belajar lagi perihal sepak bola Indonesia. Lapangan tak layak pakai juga merupakan sebuah kearifan lokal. Dan masih banyak lagi kearifan lokal dari dunia sepak bola Indonesia yang tidak dimiliki dunia. Benar begitu bukan saudara-saudara? Piala Presiden makin memantapkan diri dengan menyandang status sebagai turnamen pramusim paling aneh sedunia. Komentar pedas dari pelatih sekaliber Thomas Doll secara tidak langsung turut memvalidasi keanehan tersebut. Entah akan didengar atau tidak, Thomas telah membeberkan sejumlah fakta penting. Sejak pertama kali didatangkan ke Jakarta, Thomas Doll berhasil menarik perhatian jutaan pasang mata pecinta sepak bola di negeri ini. Selain karena nama besarnya, sederet kritik yang ia lontarkan setelah menukangi Persija memantik diskusi di kalangan supporter. Pertama, Doll mengungkapkan bahwa ia tidak bisa menganggap serius dalam Piala Presiden 2022. Doll memegang prinsip teguh dengan memandang turnamen tersebut hanyalah sebagai pramusim. Bahkan, ia menyebut Piala Presiden sebagai turnamen tidak penting. Ya memang betul kalau dianggap sebagai turnamen tidak penting, jelas lebih penting liga kan? Seharusnya memang demikian, tapi agaknya Doll ini masih terlalu naif. Maklum, anak baru. Doll belum merasain aja waktu diuber ketidakpastian jadwal liga kapan digelar. Ditambah lagi, dengan lokasi yang jauh dari kandangnya sendiri, menurut Doll, Piala Presiden ini malah mengganggu sejumlah persiapan Persija untuk menghadapi musim yang baru. Benarnya, maksud Doll dalam mengkritik itu baik, bukan menihilkan peran dari Piala Presiden sebagai turnamen pramusim. Begini loh, Doll hanya ingin menegaskan bahwa Piala Presiden harus ditempatkan sesuai dengan porsi kepentingannya. Jika tajuknya hanya turnamen pramusim, tidak usah dianggap serius-serius amat. Cukup seriusi pembenahan liga, malah lebih baik bukan? Ajang pramusim malah bisa lebih bermanfaat dengan memainkan para pemain muda. Seperti yang telah dilakukan Doll dengan Persija. Memberikan kesempatan serta melihat potensi dari para pemain muda akademi akan jauh lebih menguntungkan tim. Terlebih jika nanti ada pemain akademi dari Indonesia yang melejit. Yang untung juga kan timnasnya menemukan bakat baru sebagai harapan baru untuk timnas yang lebih maju. Pertanyaannya sekarang, sepak bola kita ini mau maju atau enggak sih? Kedua, kritik penyelenggaraan Piala Presiden. Doll menilai Piala Presiden menguras banyak energi timnya. Tidak hanya pemain, tetapi pelatih dan seluruh official tim yang ikut pergi untuk mengikuti turnamen pramusim. Selain harus bermain jauh di luar kota, para peserta juga dipaksa untuk bermain larut malam. Mungkin maksud panitia itu baik ya, agar menjadi ajang latihan ronda bagi para peserta. Harapannya kemudian, keamanan negara akan menjadi tambah terjamin. Para pemain yang larut malam akan terbiasa dengan kebiasaan olahraga malam. Berlari-lari mengejar bola dapat diandaikan sebagai latihan berlari-lari mengejar maling. Piala Presiden ini kan juga diikuti oleh bapak-bapak. Maka jadwal larut malam seharusnya jangan dikeluhkan lah. Toh ini juga untuk negara, demi keamanan dan kenyamanan kampung kalian juga. Rajin bermain malam akan semakin membuat para pemain terbiasa bergadang. Dengan begitu, tak lagi suka bolos saat jadwalnya ronda. Kalau perlu, jadwal pertandingan sepak bola itu dimainkan semuanya pada tengah malam. Tidak boleh lagi ada yang main sore. Semuanya wajib main malam, mulai dari jam 10 hingga jam 5 pagi. Biar sekalian menyaingi wayangan. Yang ketiga, perihal fasilitas kurang memadai dan tidak profesional. Doll mengeluh akibat Persija Jakarta terpaksa harus latihan di lapangan yang menurutnya lebih mirip dengan ladang sapi di Jerman. Yang heran dari kritik tersebut adalah, kok ya bisa Doll kepikiran sama ladang sapi gitu loh. Komentar apa yang akan dikeluarkan oleh Doll jika disuruh bermain di lapangan lainnya gitu? Misal, di lapangan yang memiliki banyak genangan air, apakah lapangan tersebut akan mengingatkan dia dengan kandang lumba-lumba gitu? Atau dengan lapangan yang sangat gesang?
apakah lapangan tersebut akan mengingatkan dia dengan Gurun Sahara? Atas pertanyaan besarnya adalah, apakah memang lapangan kita dalam tanda kutip sejelek itu? Jika pelatih Excalibur Doll yang merupakan lulusan di akademi bersama Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, hingga Hansi Flick berkata demikian, maka sudah seharusnya menjadi red flag bagi kita semua. Berbicara mengenai perkembangan sepak bola, Indonesia perlu untuk melihat praktek yang dilakukan oleh negara lain, seperti Kamboja. Padahal, Kamboja sendiri secara timnasnya memiliki peringkat FIFA yang lebih rendah daripada Indonesia. Pertandingan antara Bali United melawan perwakilan dari Kamboja, Visaka FT, telah membuka tabir ketinggalan sepak bola di negeri ini. Kamboja sebagai negara yang tak diunggulkan dalam sepak bola sadar betul akan kekurangannya. Federasi Sepak Bola Kamboja melakukan pembenahan secara masif. Federasi mereka serius membenahi sepak bola mulai dari liga. Federasi Sepak Bola Kamboja membentuk Cambodian Premier League sebagai merek liga kasta tertinggi mereka. Menariknya, Federasi Sepak Bola Kamboja menunjuk kepada pihak yang benar-benar ahli untuk mengurus liga. Ia adalah mantan karyawan Barcelona, Satoshi Saito. Padahal, Satoshi sendiri bukan orang asli Kamboja, melainkan Jepang. Sebuah hal yang sangat tidak lazim untuk di negeri Wakanda. Tahun 2022, Cambodian Premier League atau kita singkat sebagai CPL baru dimulai. Satoshi berperan sebagai CEO liga. Selain kompetisi kasta tertinggi, CPL juga bertanggung jawab untuk mengelola kompetisi kasta kedua dan sepak bola putri. Satoshi juga melakukan pembenahan lain, layaknya syarat agar semua klub harus melalui prosedur lisensi supaya memenuhi syarat untuk bermain di kasta tinggi, seperti status hukum, solvabilitas keuangan, maupun infrastruktur. Satoshi berujar agar semua klub menjadi entitas swasta, maka seperti sponsor besar bisa memiliki klub sendiri. Tujuan besarnya adalah adanya klub sepak bola di setiap provinsi Kamboja pada tahun 2030. Bukan tidak mungkin jika Kamboja akan menyalip Indonesia jika perkembangan liganya masih terus begini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa liga yang baik akan mempengaruhi prestasi di timnas. Sejak dari penjadwalan hingga perangkat pertandingan liga harus dipersiapkan dengan sematang mungkin, dan yang paling penting oleh orang yang berkompeten. Selain kritik dari Thomas Doll yang perlu didengar, masukan demi masukan juga terus didengungkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurutnya, untuk mengembangkan sepak bola harus dimulai dari liga yang kuat. Kalau liganya saja lemah, menerapkan standarisasi yang terbaik di timnas tidak akan berhasil. Lah gimana loh? Mau timnasnya berprestasi, tapi liganya tidak kunjung dibenahi. Pelatih sekelas Pep Guardiola pun kalau ngelatih di Inggris tapi liganya seperti ini, ya tajinya tak akan bertuah. Maka maklum saja bila Thomas Doll masih jet lag setelah melatih dari Eropa ke Indonesia. Banyak kearifan lokal lain dari dunia sepak bola kita yang belum dieksplor oleh Thomas Doll. Masih banyak kejutan-kejutan yang menanti Thomas Doll. Seraya berdoa untuk kebaikannya, sekaligus berharap agar saat liga bergulir dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Kasian kan Thomas Doll? Masa iya dia harus membuat komentar pedas tiap hari? Tidak baik untuk kesehatan mental dan habul minan nas. Doll kan di sini juga mau kerja buat cari uang anak dan istri. Ya kali malah dimusuhin gara-gara fakta-fakta yang ia lontarkan.